Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Nurul Kolbi dimanapun saja berada. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah tokoh masyarakat dan juga beliau adalah Ketua Yayasan Pendidikan Islam Sofatul Kolbi, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Syatiri LCMA. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan membahas Isra Mi'raj Pak Kiai. Nah, mendengar Isra Mi'raj kita ini nggak asing lagi kan di telinga kita, begitupun juga di masyarakat sekitar. Nah, pandangan Pak Kiai ini tentang Isra Mi'raj itu pengertian seperti apa ya Pak Kiai? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Mengenai Isra Mi'raj, memang satu hal yang terjadi diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, dan ini merupakan peristiwa yang amat sangat penting, baik itu pada kehidupan sewaktu terjadinya Isra Mi'raj maupun kepentingan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Pada Isra Mi'raj ini banyak sekali hikmah-hikmah yang kita ambil untuk kita jadikan bekal dalam kehidupan kita, barometer untuk kita tingkatkan kualitas kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Yang jelas dari peristiwa Isra Mi'raj ini banyak sekali kandungan-kandungan, makna-makna yang harus kita gali untuk bekal kehidupan kita sehari-hari. Untuk masalah sejarahnya, kira-kira waktu Isra Mi'raj itu terjadinya apakah emang bulan Rajab atau bulan apa gitu Pak Kiai? Ya. Mengenai peristiwa terjadinya Isra Mi'raj, waktu terjadinya memang perdebatan ulama. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu pada tanggal 27 Rajab. Dan ini dinukil oleh Imam Nawawi, ya. Kemudian ada yang berpendapat bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, ya. Dan ini dinukil oleh Ibnu Abbas. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 bulan Rabiul Awal, ya. Ada juga sebagian pendapat yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Bahkan pada bulan Syawal ada yang mengatakan demikian. Dan memang dari rangkaian pendapat ini yang banyak digunakan pelaksanaan Isra Mi'raj itu adalah waktunya pada tanggal 27 Rajab. Ya, dari berbagai pendapat ulama yang banyak diambil untuk dijadikan rujukan sebagai peringatan itu pada tanggal 27 Rajab. Iya. Itu tentang sejarah, mungkin kalau waktu itu banyak ikhtilaf ulama gitu kan. Ulama, iya. betul. Nah, mungkin di sini juga kita kan mungkin lebih menggali tuntas lagi tentang peristiwa Isra Mi'raj gitu kan. Nah, Isra itu kan artinya apa dan juga perjalanan seperti apa, begitupun juga Mi'raj gitu Pak Kiai gitu. Nah, dari peristiwa ini kan kita juga bisa belajar gitu kan, oh Nabi ternyata telah melakukan ini ketika lagi Isra, ketika lagi Mi'raj gitu. Silakan Pak Kiai. Ya. Memang dari segi makna bahwa Isra itu adalah sebuah perjalanan. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram yang berada di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Itu pengertian daripada Isra. Sementara Mi'raj itu adalah kenaikan Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju 7 lapis langit dan sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang sangat tinggi sekali, yang sangat mulia sekali. Itu pengertian dari makna Isra dan Mi'rajnya. Mi'rajnya.
Untuk cerita Isra dan Mi'rajnya ketika Nabi melakukan perjalanan dari Mekah dan sampai ke Palestina itu seperti apa ya Pak Ki? Perjalanan Isra wal Mi'raj ini memang terjadi ketika Nabi dalam kondisi tahun kedukaan. Karena Nabi baru saja ditinggal mati oleh dua sosok yang sangat berarti dalam hidup Nabi. Di antaranya Abu Thalib, paman Nabi, dan disusul dengan istrinya Siti Khadijah. Ini amat terguncang sekali peristiwa meninggalnya dua tokoh ini yang menjadi satu motivator buat Rasulullah dalam berdakwah. Di saat Rasulullah dalam kondisi sedih dan duka, maka Allah hibur dengan adanya perjalanan Isra wal Mi'raj. Nah, kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk datang ke Rasulullah dan memberitahukan bahwasanya ada kabar gembira untuk pelaksanaan Isra wal Mi'raj. Perjalanan Isra wal Mi'raj ini adalah dari Masjidil Haram kemudian menuju daripada Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Dalam perjalanan tersebut bahwa Rasulullah SAW mampir di beberapa tempat. Di antaranya Rasulullah mampir di tempat Thayyibah di kota Madinah. Rasulullah mengadakan sholat 2 rakaat. Kemudian juga Rasulullah mampir ke tempat Madian, tempat di mana Nabi Musa dikejar oleh Firaun. Bahkan Rasulullah sempat sholat di Tursina. Bukit Tursina ini adalah bukit di mana tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah. Itu tempat-tempat yang dilalui oleh Rasulullah sebelum sampai ke Masjidil Aqsa. Ya. Nah, kemudian di saat perjalanan ini, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa memang perjalanan yang bisa dinalar oleh manusia. Artinya gini, peristiwa Isra Mi'raj itu memang peristiwa yang satu sisi bisa dinalar oleh akal manusia, tapi satu sisi tidak bisa dinalar. Kalau perjalanan Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bisa dinalar oleh akal. Kenapa? Karena sekarang ini barangkali kalau kita analogikan dengan kondisi yang canggih, misalkan bisa jarak tempuhnya 2 jam dengan memakai pesawat. Ya, nah itu nalar manusia, bisa dinalar perjalanan Isra-nya. Tapi perjalanan Mi'raj-nya tidak bisa dinalar oleh akal. Kenapa? Karena perjalanan itu adalah perjalanan yang memang dari Masjidil Aqsa ke tempat yang amat tinggi, yang agung sekali sampai ke Sidratul Muntaha. Artinya dari perjalanan ini memang menitik beratkan pada nilai-nilai keimanan seseorang, gitu ya. Nah, dari peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa memang menjumpai beberapa peristiwa hikmah yang bisa kita ambil, ya. Jadi memang banyak sekali gambaran-gambaran peristiwa-peristiwa yang barangkali itu menjadi satu cerminan buat kita umatnya agar bisa memperbaiki nilai-nilai kehidupan kita. Oke, baik. Tadi kita juga sudah membicarakan masalah hukum. Nah, sekarang mungkin kita juga bicarakan, ini kan peristiwa Isra Mi'raj ini udah panjang berjalannya gitu kan, perjalanan Rasulullah dari Mekah sampai ke Palestina, sampai ke Sidratul Muntaha dan sebagainya gitu. Nah, mungkin hikmah yang kita ambil, yang dapat kita ambil untuk generasi milenial ini apa Pak Kiai gitu? Generasi milenial ya. Iya, nah, ini penting juga kan buat generasi milenial gitu kan. Iya gitu Pak Kiai. Sebenarnya hikmah Isra wal Mi'raj ini bukan hanya barangkali untuk generasi milenial ataupun tua, tapi untuk keseluruhan gitu ya. Artinya hikmah ini mencangkut untuk kemaslahatan umum ya. Tapi kalau dalam kategori misalkan untuk
kemaslahatan milenial, ya bisa saja. Memang hikmah yang kita gali dari pelaksanaan Isra Mi'raj yang pertama sekali adalah tentang peningkatan kualitas keimanan. Tentu ini sangat urgen sekali untuk generasi milenial, ya, karena generasi yang milenial ini harus kuat keimanannya, ya, agar tidak terpengaruh. Karena memang yang namanya generasi milenial syarat dengan perubahan, dia harus memiliki benteng yang kuat tentang keimanan. Di antaranya dalam peristiwa Isra Mi'raj ini adalah meningkatkan kualitas keimanan. Dari mana keimanannya? Tadi saya katakan bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj ini kacamata agama ada sesuatu yang bisa dinalarkan, ada sesuatu yang tidak bisa dinalarkan. Ya. Ini kan harus kita bisa pilah-pilah. Gitu. Jadi tidak semua agama itu bisa dirasionalkan. Gitu kan? Ada sesuatu yang bersifat alami atau take for granted kalau bahasa ininya ya. Artinya sesuatu yang harus diterima oleh akal apa adanya gitu. Jadi peningkatan kualitas keimanan bagi generasi milenial. Yang kedua, bahwa di balik peristiwa ini manusia harus sadar di balik musibah yang terjadi pada manusia itu pasti ada hikmahnya. Ini terjadi kepada Rasulullah ketika Rasulullah memang dalam kondisi sedih. Allah hibur dengan peristiwa yang ternyata sangat bersejarah sekali gitu. Nah, kalau kita bisa kembalikan bahwa di dunia ini ujian, musibah adalah sunatullah, ya, sunatullah. Artinya yang memang harus dirasakan, ya. Artinya dalam proses kehidupan itu kita harus memberikan yang terbaik. Bagaimana kita bisa menjadikan musibah ini sebagai satu kontribusi nilai positif daripada keimanan kita. Gitu. Jadi dalam konteks generasi milenial ya agar barangkali menyadari bahwa perjuangan hidup ini sangat berat, gitu kan? Entah itu cobaannya, rintangannya itu harus dilalui dan pasti ada hikmah di balik itu semua. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Iya. Yang ketiga tentu saja hikmah daripada Isra Mi'raj ini adalah menegakkan sholat. Nah ini yang terpenting juga bukan hanya untuk generasi milenial, semua. Ini sholat adalah sangat penting karena sholat adalah tiangnya agama, barometer hidup seseorang, apalagi yang dikatakan hidup milenial, ya, generasi muda, ya. Ini tolok ukurnya ini sholat. Jangan tolak ukurnya dengan irama modern. Kalau tolak ukur irama modern ya tidak memiliki prinsip. Ya, kenapa? Karena dia tentu saja kehidupannya sesuai dengan arah alur modern. Ya, ada tren ini dia ikutin, tren ini dia ikutin, tidak punya patokan. Ya, tidak punya patokan bagaimana nih mengukur kehidupan dia. Nah, kita ada dalam Islam, sholat adalah untuk mengukur kehidupan seseorang. Kalau seorang milenial dia sholatnya bagus, kemudian keimanannya kuat, nah itulah yang diharapkan sebagai pemuda harapan agama. Jadi 3 hikmah ini untuk generasi milenial sangat penting sekali. Penting ya. Ya. Apalagi kita menjaga sholat gitu kan buat beribadah agama itu. Jadi pesan dari Pak Kiai tadi ambil hikmah dari untuk generasi milenial yang seperti kita. Untuk menjaga sholat dan juga menguatkan kualitas iman kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.